Kali ini, kita masih berada di bagian 2, sudut pandang alternatif, namun kita akan memasuki topik baru yang berjudul, Ini Bukan Pendapat, Ini Biologi. Sekarang, para star belly snitch mempunyai bintang di perut mereka. Para plain belly snitch tidak punya. Bintang-bintang itu tidak terlalu besar, malah sebenarnya sangat kecil. Mungkin kita pikir benda seperti itu tidak penting sama sekali. Lalu, dengan cepat, Sylvester McMonkey McBean membuat sebuah mesin yang sangat aneh, dan dia berkata, "Kalian ingin bintang-bintang seperti star belly snitch? Teman-teman, kalian bisa memilikinya dengan membayar $3 untuk satu bintang." Di dalam kisah tahun 1961 tentang para snitch ini, Dr. Seuss memperkenalkan dua kelompok snitch, yang satu memiliki bintang di perutnya dan yang lainnya tidak. Mereka yang tidak punya bintang berusaha keras mendapatkannya agar mereka bisa merasa pantas. Mereka bersedia berusaha keras dan membayar mahal hanya untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Tetapi, hanya Sylvester McMonkey McBean, pria yang mesinnya bisa memasang bintang di perut, yang mendapatkan keuntungan dari hasrat para snitch untuk merasa pantas sebagai bagian dari kelompok. Seperti untuk banyak hal lain, Dr. Seuss lah yang paling bisa menjelaskan dengan baik. Para snitch ini menggambarkan kebutuhan yang paling mendasar pada manusia, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan kita ini tidaklah rasional, tetapi terus-menerus ada di semua orang di semua budaya. Ini adalah perasaan yang kita dapatkan ketika orang-orang di sekitar kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita. Ketika merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, kita merasa terhubung dan aman. Sebagai manusia, kita mengidam-idamkan perasaan itu dan mencarinya. Terkadang perasaan itu terjadi secara kebetulan. Kita tidak berteman dengan semua orang yang ada di kota kelahiran kita. Tetapi, ketika pergi ke tempat lain lalu bertemu dengan seseorang yang berasal dari kota yang sama, kita langsung merasa terhubung dengannya. Kita tidak berteman dengan semua orang di negara kita. Tetapi, ketika pergi ke luar negeri lalu bertemu dengan seseorang yang berasal dari negara yang sama, kita langsung merasa terhubung dengannya. Saya ingat akan perjalanan saya ke Australia. Pada suatu hari, ketika sedang berada di dalam bus, saya mendengar aksen orang Amerika. Saya menoleh dan memulai perbincangan. Saya langsung merasa terhubung dengan mereka. Kami bisa bicara dalam bahasa yang sama, memahami slang yang sama. Sebagai orang asing di kota asing, untuk sesaat, saya merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan oleh karenanya, saya lebih mempercayai orang-orang asing yang ada di bus itu dibandingkan penumpang lainnya. Malah sebenarnya, di kemudian waktu, kami menghabiskan waktu bersama-sama. Terlepas dari kemana kita pergi, kita mempercayai orang-orang yang bisa menangkap nilai atau kepercayaan yang sama. Hasrat kita untuk merasa sebagai bagian dari kelompok sangatlah kuat sehingga kita mau berusaha keras, melakukan hal-hal yang tidak rasional, dan seringkali mengeluarkan uang untuk mendapatkan perasaan itu. Seperti snitch, kita ingin berada di sekitar orang dan organisasi yang seperti kita dan memiliki kepercayaan yang sama. Ketika perusahaan bicara tentang apa yang mereka lakukan dan betapa majunya produk mereka, mungkin mereka mempunyai daya tarik, tetapi belum tentu mewakili sesuatu kepada siapa yang kita ingin merasa menjadi bagiannya. Tetapi, ketika sebuah perusahaan dengan jelas mengomunikasikan mengapanya, apa yang mereka percayai, dan kita percaya pada apa yang mereka percayai, maka terkadang kita akan mau melakukan apapun untuk menggabungkan produk atau merek itu ke dalam hidup kita. Ini bukan karena produk atau merek itu lebih baik, tetapi karena mereka menjadi penanda atau lambang dari nilai dan kepercayaan yang kita anut.
Produk dan merek itu membuat kita merasa menjadi bagian dari kelompok dan merasakan kekerabatan dengan orang lain yang membeli produk yang sama. Klub penggemar yang dimulai oleh pelanggan seringkali terbentuk tanpa bantuan perusahaan itu sendiri. Orang-orang ini membentuk komunitas, apakah komunitas tatap muka atau komunitas online, bukan saja untuk berbagi cinta kepada suatu produk dengan orang lain, tetapi berada bersama orang-orang seperti mereka. Keputusan mereka tidak ada hubungannya dengan perusahaan atau produknya. Kaitannya adalah dengan orang-orang itu sendiri. Kebutuhan alami kita untuk menjadi bagian dari kelompok juga membuat kita pandai menemukan hal-hal yang tidak cocok dengan kelompok. Ada sesuatu yang terasa masuk di akal. Sebuah perasaan. Sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Yang memungkinkan kita untuk merasakan hal-hal yang cocok dan yang tidak cocok. Dell menjual pemutar MP3. Dan ini terasa tidak cocok, karena Dell merumuskan dirinya sebagai perusahaan komputer. Jadi, satu-satunya hal yang cocok adalah komputer. Apple merumuskan dirinya sebagai perusahaan yang memiliki misi. Jadi, segala sesuatu yang mereka lakukan yang cocok dengan rumusan itu terasa cocok. Pada tahun 2004, mereka membuat promosi iPod yang bermitra dengan band rock Irlandia U2. Itu masuk akal dan cocok. Mereka tidak akan pernah membuat promosi iPod bersama Celine Dion, walaupun Dion telah menjual jauh lebih banyak rekaman dibandingkan U2 dan memiliki lebih banyak pendengar. U2 dan Apple cocok karena mereka memiliki nilai dan kepercayaan yang sama. Keduanya menerabas batas. Tidak akan masuk akal jika Apple meluncurkan iPod bersama Celine Dion. Pendengar Dion mungkin sangat banyak, tetapi kemitraan itu tidaklah selaras. Kita tidak perlu melihat lebih jauh daripada iklan TV Apple. I'm a Mac and I'm a PC. Untuk contoh yang sempurna dari siapa yang ingin dianggap teman oleh seorang pengguna Mac. Dalam iklan itu, pengguna Mac adalah seorang pria muda, selalu mengenakan celana jeans dan t-shirt, selalu rileks dan memiliki selera humor yang mengolok-ngolok sistem. Dan PC, seperti yang dirumuskan oleh Apple, mengenakan setelan jas. Usianya lebih tua, agak membosankan. Untuk cocok dengan Mac, kita harus menjadi seperti Mac. Microsoft merespons Apple dengan kampanye I'm a PC, yang menggambarkan orang-orang dari segala jenis kehidupan yang memperkenalkan dirinya sebagai PC. Microsoft melibatkan lebih banyak orang di dalam iklannya, guru, ilmuwan, musisi, dan anak-anak. Seperti yang bisa diduga orang dari perusahaan yang memasok 95% sistem operasi komputer untuk menjadi bagian dari kelompok itu, kita harus menjadi seperti semua orang lain. Yang satu tidak lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Ini hanya tergantung pada kelompok mana kita ingin berada. Apakah kita provokator atau kita pengikut mayoritas? Kita tertarik kepada pemimpin dan organisasi yang pandai mengomunikasikan apa yang mereka percayai. Kemampuan mereka untuk membuat kita merasa menjadi bagian dari kelompok. Untuk membuat kita merasa istimewa, aman, dan tidak sendirian adalah bagian dari kemampuan mereka dalam menginspirasi kita. Mereka yang kita anggap sebagai pemimpin yang hebat selalu memiliki kemampuan untuk menarik kita mendekat dan memunculkan kesetiaan kita. Dan kita merasakan ikatan yang kuat dengan orang-orang lain yang juga tertarik kepada pemimpin dan organisasi yang sama. Para pengguna Apple merasakan keterikatan antara satu sama lain. Penunggang Harley saling terikat satu sama lain. Setiap orang yang tertarik untuk mendengar Dr. Martin Luther King Jr. memberi pidato I Have a Dream-nya, terlepas dari ras, agama, atau jenis kelamin, berdiri bersama di kerumunan itu sebagai saudara, terikat oleh kesamaan nilai dan kepercayaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka saling memiliki karena mereka bisa merasakannya di kedalaman diri mereka.
Subjudul Keputusan Naluriah Tidak Terjadi di Perut Kita. Prinsip lingkaran emas bukanlah sekedar urutan komunikasi. Ia adalah prinsip yang berakar di evolusi perilaku manusia. Daya dari pertanyaan mengapa bukanlah soal pendapat, tetapi soal biologis. Jika kita melihat potongan melintang dari otak manusia dari atas ke bawah, kita akan melihat bahwa tingkatan-tingkatan lingkaran emas persis selaras dengan 3 tingkatan utama otak. Bayangkan ada sebuah lingkaran yang memiliki 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah lapisan mengapa. Lapisan yang tengah, lapisan kedua, adalah lapisan bagaimana. Dan lapisan yang paling luar, lapisan ketiga, adalah lapisan apa. Lalu ada sebuah lingkaran lagi yang memiliki 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam dan yang tengah, lapisan pertama dan lapisan kedua adalah otak limbik. Sedangkan lapisan yang paling luar atau lapisan ketiga adalah lapisan neokorteks. Area terbaru otak Homo sapiens kita adalah neokorteks yang selaras dengan tingkatan apa. Neokorteks bertanggung jawab untuk pemikiran rasional dan analitis serta bahasa. 2 bagian di tengah terdiri dari otak limbik. Otak limbik bertanggung jawab atas semua perasaan kita, misalnya kepercayaan dan kesetiaan. Otak limbik juga bertanggung jawab atas semua perilaku manusia dan semua pembuat keputusan kita, tetapi tidak punya kemampuan untuk bahasa. Ketika kita berkomunikasi dari luar ke dalam, ketika kita terlebih dahulu mengomunikasikan apa yang kita lakukan, ya, orang dapat mengerti sejumlah besar informasi yang rumit, misalnya fakta dan ciri-ciri. Tetapi itu tidak menggerakkan perilaku. Tetapi, ketika kita berkomunikasi dari dalam keluar, kita langsung bicara ke bagian otak yang mengendalikan pembuatan keputusan. Dan bagian bahasa dari otak memungkinkan kita merasionalisasikan keputusan itu. Bagian otak yang mengendalikan perasaan tidak memiliki kemampuan untuk bahasa. Keterputusan inilah yang membuat kita sulit mengutarakan perasaan kita melalui kata-kata. Misalnya, kita sulit menjelaskan mengapa kita menikah dengan orang yang kita nikahi. Kita sulit mengatakan dengan kata-kata alasan sesungguhnya mengapa kita mencintainya, jika kita berusaha mencari kata-kata untuk merasionalisasikannya. Dia lucu, dia cerdas, kata kita memulai. Ada banyak orang lucu dan cerdas di dunia ini, tetapi kita tidak mencintainya dan tidak ingin menikah dengannya. Jelas ada lebih banyak sebab dari jatuh cinta daripada sekedar kepribadian dan kompetensi. Secara rasional, kita tahu bahwa penjelasan kita bukanlah sebab yang sesungguhnya. Yang membuat kita jatuh cinta adalah perasaan yang ditimbulkan oleh kekasih kita. Tetapi perasaan itu sangat sulit dituang ke dalam kata-kata. Jadi, ketika dipaksa, kita mulai mencari kata-kata yang sebisanya saja. Mungkin kita bahkan mengatakan hal-hal yang tidak rasional. Misalnya, kita berkata, dia membuatku utuh. Apa artinya? Dan bagaimana kita mencarinya agar kita bisa menikahinya? Itulah rahasia cinta. Kita hanya tahu ketika kita menemukannya karena hanya terasa tepat. Hal yang sama berlaku pada keputusan yang lain. Ketika sebuah keputusan terasa tepat, kita sulit menjelaskan mengapa kita melakukan apa yang telah kita lakukan. Sekali lagi, bagian dari otak yang mengendalikan pembuatan keputusan tidaklah mengendalikan bahasa. Jadi kita merasionalisasikannya. Ini merumitkan nilai dari jajak pendapat atau riset pasar. Dengan bertanya kepada orang-orang mengapa mereka memilih kita dan bukan memilih orang lain, mungkin kita akan mendapat bukti yang bagus tentang bagaimana mereka telah merasionalkan keputusan, tetapi tidak menjelaskan motivasi keputusan yang sesungguhnya.
Ini bukan karena mereka tidak tahu jawabannya, tetapi karena mereka mengalami kesulitan untuk menjelaskan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Pembuatan keputusan dan kemampuan untuk menjelaskan keputusan itu berada di bagian otak yang berlainan. Dari sinilah datangnya istilah good decision. Keputusan perut atau keputusan yang berdasarkan naluri. Keputusan itu hanya terasa tepat. Tidak ada bagian dari perut yang mengendalikan pengambilan keputusan. Semuanya terjadi di otak limbik. Juga bukanlah kebetulan bahwa kita menggunakan kata rasa untuk menjelaskan keputusan itu. Sebab dari keputusan yang berdasarkan naluri itu terasa tepat karena bagian dari otak yang mengendalikannya juga mengendalikan perasaan kita. Terlepas dari apakah kita menyebutnya sebagai keputusan perut atau sekedar mengikuti hati, terlepas dari bagian tubuh mana yang kita kaitkan dengan keputusan, kenyataannya adalah semua keputusan dibuat di otak limbik. Otak limbik kita sangat berdaya, cukup berdaya untuk menggerakkan perilaku yang terkadang bertentangan dengan pemahaman rasional dan analitis kita terhadap situasi. Kita sering mempercayai naluri bahkan jika keputusan itu bertolak belakang dengan fakta dan angka. Richard Restak, seorang ilmuwan neuroscience yang terkenal, membicarakan soal ini di dalam bukunya The Naked Brain. Ketika kita memaksa orang untuk membuat keputusan hanya dengan bagian rasional otaknya, hampir bisa dipastikan bahwa akhirnya keputusan itu akan dipikirkan secara berlebihan. Keputusan-keputusan rasional ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibuat, kata Restak, dan seringkali bisa berkualitas rendah. Sebaliknya, keputusan yang dibuat dengan otak limbik, keputusan-keputusan naluriah, cenderung merupakan keputusan yang lebih tepat dan berkualitas tinggi. Inilah salah satu sebab mengapa guru memberitahu murid untuk mengikuti naluri pertamanya ketika menjawab soal ujian pilihan ganda, untuk mengikuti kata hati. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk memikirkan jawaban, semakin besar risiko bahwa jawaban itu salah. Otak limbik kita sangat pintar dan seringkali mengetahui hal tepat yang harus dilakukan. Ketidakmampuan kita untuk memverbalkan alasanlah yang membuat kita meragukan diri sendiri atau mempercayai bukti empiris ketika naluri menganjurkan kita untuk tidak mempercayainya. Bayangkan pengalaman membeli televisi layar datar di toko elektronik setempat. Kita berdiri di lorong, mendengarkan seorang pakar menjelaskan perbedaan antara LCD dan plasma. Penjual itu menjelaskan semua perbedaan dan manfaat rasional. Tetapi, kita masih tidak tahu mana yang terbaik bagi kita. Setelah 1 jam, kita masih tidak tahu. Benak kita menjadi terlalu terbebani karena terlalu memikirkan keputusan kita. Pada akhirnya, kita membuat keputusan dan berjalan keluar toko. Masih tidak yakin 100% bahwa kita telah memilih televisi yang tepat. Lalu kita pergi ke rumah teman dan melihat dia telah membeli televisi yang satunya. Dia terus berceloteh tentang betapa dia sangat menyukai televisinya. Tiba-tiba kita iri. Meskipun kita masih tidak tahu mengapa televisinya lebih baik daripada televisi kita. Kita bertanya-tanya, apakah aku sudah membeli televisi yang salah? Perusahaan yang gagal mengomunikasikan rasa mengapa akan memaksa kita membuat keputusan berdasarkan bukti empiris saja. Inilah sebabnya mengapa keputusan itu membutuhkan lebih banyak waktu, terasa sulit atau membuat kita ragu. Di dalam kondisi ini, strategi-strategi manipulatif yang memanfaatkan hasrat, ketakutan, keraguan atau fantasi kita bekerja dengan sangat baik. Kita dipaksa membuat keputusan yang tidak terlalu menginspirasi untuk satu sebab sederhana. Perusahaan tidak menawarkan apapun selain fakta dan angka, ciri dan manfaat untuk mendasari keputusan kita. Perusahaan tidak memberitahu mengapanya kepada kita. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya.
Kegagalan untuk mengomunikasikan mengapa hanya akan menciptakan stres atau keraguan. Sebaliknya, banyak yang tertarik untuk membeli misalnya komputer Macintosh atau motor Harley Davidson. Tidak merasa perlu untuk bicara dengan siapapun tentang merek yang perlu mereka pilih. Mereka percaya diri sepenuhnya pada keputusan mereka. Dan satu-satunya pertanyaan yang mereka ajukan adalah, Mac atau Harley jenis apa? Di tingkatan itu, ciri dan manfaat rasional, fakta, dan angka benar-benar perlu, tetapi tidak menggerakkan keputusan untuk menyerahkan uang atau kesetiaan kepada perusahaan atau merek. Keputusan itu sudah dibuat. Ciri-ciri yang kasat mata itu hanya membantu mengarahkan jenis produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Pada kasus ini, keputusan terjadi di dalam urutan yang sempurna, dari dalam keluar. Keputusan itu dimulai dengan mengapa, unsur emosional dari keputusan, lalu unsur rasional memperbolehkan pembeli untuk memverbalkan atau merasionalkan alasan dari keputusannya. Inilah yang dimaksud ketika kita bicara tentang memenangkan hati dan pikiran. Hati mewakili limbik, bagian perasaan dari otak, dan pikiran adalah pusat rasional dan bahasa. Kebanyakan perusahaan sangat pandai memenangkan pikiran. Yang diperlukan hanyalah satu perbandingan dari fitur dan manfaat. Tetapi memenangkan hati akan membutuhkan lebih banyak usaha. Mengingat bukti urutan alami dari pembuatan keputusan, tidak bisa tidak, saya bertanya-tanya apakah urutan dari ungkapan hati dan pikiran adalah suatu kebetulan belaka. Mengapa tidak ada orang yang berusaha untuk memenangkan pikiran dan hati? Kemampuan untuk memenangkan hati sebelum memenangkan pikiran tidaklah mudah. Ini adalah suatu keseimbangan yang sangat halus di antara seni dan sains, suatu susunan tata bahasa kebetulan lainnya. Mengapa orang tidak mengatakan keseimbangan di antara sains dan seni, tetapi selalu seni dan sains? Mungkin ini adalah petunjuk samar yang dikirim oleh otak limbik kita yang tidak bisa berbahasa untuk membantu kita melihat bahwa seni memimpin adalah tentang mengikuti hati kita. Mungkin otak kita berusaha memberitahu bahwa mengapa haruslah didahulukan. Tanpa mengapa, sebuah keputusan akan lebih sulit dibuat, dan saat ragu, kita melihat pada sains, data untuk menuntun keputusan. Perusahaan akan memberitahu bahwa sebab dari mengapa mereka memulai dengan apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya adalah karena itulah yang diminta oleh pelanggan. Kualitas, layanan, harga, fitur, itulah yang dilaporkan oleh data. Tetapi untuk kenyataan bahwa bagian otak yang mengendalikan pembuatan keputusan berbeda dari bagian otak yang bisa melaporkan kembali keputusan itu, kesimpulan untuk memberi apa yang orang-orang minta adalah kesimpulan yang sangat sah. Sayangnya, ada lebih banyak bukti bahwa penjualan tidaklah meningkat secara bermakna dan ikatan kesetiaan tidaklah terbentuk ketika perusahaan mengatakan atau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan. Henry Ford meringkasnya dengan sangat baik. Jika aku bertanya kepada orang-orang tentang apa yang mereka inginkan, katanya, mereka akan menjawab kuda yang lebih cepat. Ini adalah kejeniusan dari kepemimpinan yang hebat. Pemimpin dan organisasi yang hebat akan pandai melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh sebagian besar dari kita. Mereka pandai memberi kita apa yang tidak akan pernah kita minta. Ketika revolusi komputer baru dimulai, pengguna komputer tidak dapat meminta antarmuka atau interface pengguna grafis. Tetapi itulah yang diberikan oleh Apple kepada kita. Ketika menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri penerbangan, kebanyakan pelaku perjalanan udara tidak pernah terpikir untuk meminta lebih sedikit, bukan lebih banyak. Tetapi, itulah yang dilakukan oleh Southwest. Dalam hal menghadapi
saat yang sulit dan aneh, hanya sedikit orang yang akan bertanya kepada negaranya, apa yang bisa kulakukan untukmu? Dan bukan apa yang bisa kau lakukan untukku. Itulah isu yang dikemukakan John F. Kennedy di masa kepresidenannya. Para pemimpin besar adalah orang yang mempercayai naluri mereka. Mereka adalah orang yang mengerti seni berada di depan sains. Mereka memenangkan hati sebelum pikiran. Mereka adalah orang-orang yang memulai dengan mengapa. Sepanjang hari kita membuat keputusan, dan banyak dari keputusan itu digerakkan oleh emosi. Jarang kita menyaring semua informasi yang tersedia untuk memastikan kita mengetahui setiap fakta. Dan kita tidak perlu melakukannya. Semuanya adalah soal derajat kepastian. Saya bisa membuat keputusan dengan 30% informasi, kata mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell. Lebih dari 80%-nya terlalu banyak. Selalu ada tingkatan di mana kita mempercayai diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita untuk menuntun kita. Dan tidak selalu merasa memerlukan semua fakta dan angka. Dan terkadang, kita hanya tidak percaya diri untuk membuat suatu keputusan tertentu. Ini bisa menjelaskan mengapa kita merasa, ada kata itu lagi, sangat tidak nyaman ketika orang lain memaksa kita membuat keputusan yang tidak sesuai dengan naluri kita. Kita mempercayai naluri kita untuk membantu memutuskan siapa yang akan kita pilih, atau sampo mana yang akan dibeli. Karena biologi kita merumitkan kemampuan kita untuk memverbalkan alasan yang sesungguhnya dari mengapa kita membuat keputusan yang kita buat. Kita merasionalisasikannya berdasarkan faktor-faktor yang lebih kasat mata, misalnya desain atau layanan dari suatu merek. Inilah dasar dari asumsi yang keliru bahwa harga atau ciri-ciri lebih penting daripada yang sesungguhnya. Hal-hal itu memang penting, karena memberi hal-hal kasat mata yang bisa kita tunjuk untuk merasionalisasikan pembuatan keputusan kita. Tetapi, hal-hal itu tidak menetapkan alur jalan dan tidak menginspirasi perilaku. Subjudul yang tidak bisa kita lihatlah yang penting. Menjadikan putih Anda lebih putih dan cerah Anda lebih cerah, kata iklan TV untuk deterjen terbaru. Inilah nilai yang selama bertahun-tahun diajukan oleh bisnis sabun deterjen. Ini adalah klaim yang sangat sah. Itulah yang diinginkan oleh pelanggan, kata riset pasar. Data itu benar, tetapi bukanlah kebenaran dari apa yang diinginkan oleh orang-orang. Para pemasar deterjen menanyakan apa yang diinginkan oleh konsumen dari suatu sabun deterjen. Dan konsumen mengatakan memutihkan yang putih dan mencerahkan yang cerah. Jika dipikir, orang yang mencuci baju tentu saja menginginkan deterjen yang bukan saja membuat pakaian mereka bersih, tetapi sangat bersih. Jadi, ini bukan penemuan yang istimewa dari riset pasar. Jadi, merek-merek deterjen berupaya menonjolkan bagaimana deterjen mereka bisa memutihkan baju putih dan mencerahkan baju cerah dengan mencoba meyakinkan konsumen bahwa satu bahan tambahan yang mereka tambahkan ke produknya akan lebih efektif daripada bahan tambahan para pesaingnya. Protein, kata salah satu merek. Pemekat warna, kata merek lain. Tidak ada orang yang bertanya kepada pelanggan, mengapa mereka menginginkan pakaian mereka bersih? Pertanyaan emas itu tidak terungkap sampai bertahun-tahun kemudian ketika sekelompok antropolog dipekerjakan oleh salah satu perusahaan barang kemasan mengungkapkan bahwa semua bahan tambahan itu tidak menggerakkan perilaku pembelian. Mereka mengamati bahwa ketika orang mengeluarkan cuciannya dari mesin pengering, tidak ada orang yang mengangkatnya ke tempat terang untuk melihat apakah pakaian itu lebih putih atau membandingkannya dengan pakaian yang lebih baru untuk melihat seberapa cerah warna pakaian itu.
Hal pertama yang orang lakukan ketika mengeluarkan cucian dari mesin pengering adalah menciumnya. Ini penemuan yang menakjubkan. Merasa bersih ternyata lebih penting daripada benar-benar bersih. Ada anggapan bahwa semua deterjen membersihkan pakaian. Memang itu yang seharusnya dilakukan oleh deterjen. Tetapi pakaian yang berbau segar dan bersih lebih penting daripada semua perbedaan di antara berbagai deterjen yang sebenarnya benar-benar membuat pakaian lebih bersih. Asumsi keliru yang membuat seluruh industri mengikuti arah yang salah ini bukan hanya terjadi pada bisnis deterjen. Perusahaan-perusahaan telepon seluler percaya bahwa orang menginginkan lebih banyak pilihan dan tombol, sampai Apple memperkenalkan iPhone-nya yang memiliki lebih sedikit pilihan dan hanya satu tombol. Pembuat mobil Jerman percaya bahwa mesin mereka lah yang penting bagi pembeli mobil Amerika. Mereka terkejut dan bingung ketika tahu bahwa mesin yang hebat belumlah cukup. Dengan mengomel, satu persatu, pembuat mobil mewah Jerman itu menambah wadah cangkir ke dalam mobil bagus mereka. Wadah cangkir adalah kelengkapan yang sangat penting bagi orang Amerika yang suka bepergian, tetapi jarang disebut di setiap riset tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Saya tidak mengatakan bahwa wadah cangkir membuat orang setia kepada BMW. Saya mengatakan bahwa bahkan untuk membeli mobil yang rasional, ada hal-hal tidak kasat mata yang memengaruhi keputusannya. Daya dari otak limbik sungguh luar biasa. Ia bukan hanya mengendalikan keputusan naluriah, tetapi dapat memengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang sepertinya tidak logis atau tidak rasional. Meninggalkan keamanan rumah untuk menjelajahi tempat yang lebih jauh. Menyeberangi samudra untuk melihat apa yang ada di sisi seberang. Meninggalkan pekerjaan yang stabil untuk memulai bisnis dari garasi dengan tanpa tabungan di bank. Banyak dari kita yang melihat keputusan-keputusan itu dan berkata, "Itu bodoh, kau gila, kau bisa kehilangan segalanya, kau bisa mati terbunuh. Apa sih yang kau pikirkan?" Bukan logika atau fakta, tetapi harapan dan impian kita, hati dan naluri kita yang menggerakkan kita untuk mencoba hal-hal baru. Jika kita semua rasional, mungkin tidak akan ada bisnis kecil, tidak ada penjelajahan, hanya sedikit inovasi, dan tidak ada pemimpin hebat untuk menginspirasi semua itu. Keyakinan yang terus hidup terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih baiklah yang menggerakkan jenis perilaku seperti itu. Tetapi ini juga bisa mengendalikan perilaku yang lahir dari emosi lain, misalnya benci dan takut. Mengapa pula orang mau berencana menyakiti seseorang yang belum pernah mereka kenal? Ada banyak riset pasar yang mengungkapkan bahwa orang-orang ingin berbisnis dengan perusahaan yang menawarkan produk yang paling berkualitas, yang paling banyak memiliki fitur, yang memiliki layanan terbaik, dan semuanya dengan harga yang paling baik. Tetapi coba kita pertimbangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki paling banyak pelanggan setia. Mereka jarang memiliki semua itu. Jika ingin membeli motor Harley Davidson pesanan khusus, kita harus menunggu selama 6 bulan. Ini sudah lebih singkat dari masa tunggu selama 6 tahun. Itu adalah layanan yang buruk. Komputer Apple paling sedikit 25% lebih mahal daripada komputer pribadi yang setara. Lebih sedikit piranti lunak yang tersedia untuk sistem operasinya. Periferalnya lebih sedikit. Mesinnya sendiri terkadang lebih lambat daripada komputer pribadi lain yang setara. Jika orang hanya membuat keputusan yang rasional dan melakukan semua riset sebelum membeli, maka tidak akan ada orang yang membeli Mac. Tetapi tentu saja orang membeli Mac. Dan beberapa orang bukan hanya membelinya, mereka mencintainya. Ini adalah perasaan yang langsung keluar dari hati atau otak limbik. Kita semua mengenal seseorang yang merupakan pencinta sejati Mac. Tanyalah pada mereka,
mengapa mereka mencintai Mac mereka. Mereka tidak akan mengatakan bahwa, ya karena aku memandang diriku sebagai seseorang yang senang menantang status quo, dan sangatlah penting bagiku untuk mengitari diri dengan orang-orang, produk, dan merek yang membuktikan apa yang aku percayai tentang diriku ini kepada dunia luar. Secara biologis, itu terjadi. Tetapi keputusan itu dibuat di bagian otak yang mengendalikan perilaku, bukan bahasa. Jadi mereka akan mengajukan rasionalisasi. Teknologi interface penggunanya, karena kesederhanaannya, karena desainnya, karena kualitasnya yang baik, karena mereka adalah komputer terbaik, dan aku orang yang kreatif. Pada kenyataannya, keputusan pembelian serta kesetiaan mereka bersifat sangat pribadi. Sebenarnya ini bukan soal Apple, ini soal mereka. Ini bahkan bisa kita katakan untuk orang-orang yang senang bekerja untuk Apple. Bahkan pegawai mereka pun tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Pada kasus mereka, pekerjaan mereka adalah salah satu apa dari mengapanya mereka. Mereka pun yakin bahwa kualitas produklah yang berada di balik keberhasilan Apple. Tetapi, jauh di lubuk hati, mereka semua senang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Pegawai Apple yang paling setia, seperti kebanyakan pelanggan Apple yang paling setia, semuanya menyukai revolusi yang baik. Kenaikan gaji dan tambahan tunjangan tidak akan bisa meyakinkan pegawai Apple yang setia untuk bekerja bagi Dell. Dan tidak ada imbalan dan potongan harga yang bisa meyakinkan pengguna Mac untuk beralih ke PC. Banyak yang sudah bersedia membayar 2 kali lipat untuk komputer Mac. Ini di luar akal sehat. Ini adalah suatu keyakinan. Bukanlah kebetulan bahwa budaya Apple sering disebut sebagai sekte. Mac bukan sekedar soal produk, tetapi soal isu perjuangan yang ingin didukung. Ini soal iman. Anda ingat pada Honda dan Ferrari? Produk bukan hanya lambang dari apa yang diyakini oleh perusahaan, tetapi juga lambang dari apa yang diyakini oleh pembeli setia. Orang-orang yang memiliki laptop Apple, misalnya, senang membuka laptopnya sambil duduk menunggu di bandar udara. Mereka ingin memberitahu semua orang bahwa mereka menggunakan Mac. Laptop Apple adalah emblem, lambang dari diri mereka. Logo Apple yang berkilau itu mengatakan sesuatu tentang diri mereka dan cara mereka memandang dunia. Apakah orang akan memperhatikan ketika seseorang membuka tutup laptop HP atau Dell-nya? Tidak. Penggunanya sendiri juga tidak peduli. HP dan Dell memiliki mengapa yang samar. Jadi produk dan merek mereka tidak melambangkan apapun tentang penggunanya. Bagi pengguna Dell atau HP, komputer mereka, terlepas dari seberapa cepat dan rampingnya, bukanlah lambang dari sebuah tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan yang lebih tinggi. Ini hanya komputer. Malah sebenarnya, untuk waktu yang lama, logo ditutup laptop Dell menghadap ke pengguna sehingga ketika laptop dibuka, logo itu akan terbalik bagi semua orang. Produk-produk yang memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapanya akan memberi cara bagi orang-orang untuk menyatakan siapa dirinya dan apa kepercayaannya kepada dunia luar. Ingatlah, orang tidak membeli apa yang kita lakukan. Mereka membeli mengapa kita melakukannya. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapanya, maka mustahil bagi dunia luar untuk melihat apapun selain apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Dan ketika itu terjadi, satu-satunya cara untuk membedakan diri adalah manipulasi yang mengandalkan harga, ciri-ciri produk, layanan, atau kualitas. Ini adalah bagian akhir dari topik 4 yang berjudul "Ini bukan pendapat, ini biologi". Selanjutnya, kita akan memasuki topik kelima
yang berjudul Kejelasan, Disiplin, dan Konsistensi.